Salam sejahtera untuk kita semua, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Buat waktu yang baik ini kami boleh kembali belajar mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, mohon campur tangan daripada Tuhan. Tolong hamba-Mu, tolong kami semua yang mendengarkan, agar Tuhan memimpin kami boleh menyimpan firman Tuhan dalam hati kami, melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang terambil dalam Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-16 dan seterusnya. Judul perikop ini adalah orang muda yang kaya, saudara. Saya bacakan ayat yang ke-16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara, ada seorang anak muda, saudara, ya. Cerita ini diceritakan di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, saudara. Dan kita temukan bahwa yang bertanya kepada Yesus ini adalah seorang pemimpin muda dan banyak hartanya. Ya, itu yang dituliskan dalam ketiga Injil Sinoptik ini, saudara. Ya, seorang pemimpin muda dan banyak hartanya. Saudara, hari ini ya, kalau ada orang muda, pemimpin lagi, kaya lagi, cari Tuhan, itu jarang sekali, saudara. Tapi kalau ada, itu sangat luar biasa. Ini sisi positifnya, saudara. Ini luar biasa, ya. Ya. Dia bertanya bahwa, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Hanya saja, saudara, ya, pertanyaannya kepada Yesus itu ya berdasarkan data-data Alkitab yang kita punya. Ini adalah pertanyaan yang salah, yang bisa dikatakan adalah seorang yang tidak mengenal Tuhan. Padahal mungkin kalau kita baca di ayat-ayat seterusnya, dia sudah melakukan seluruh hukum, ya, hukum-hukum yang Tuhan perintahkan, saudara. Tetapi dari ayat 16 saja sebenarnya ini adalah hal yang keliru, saudara. Dia bertanya bahwa, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Mungkin dia pikir karena dia adalah seorang muda yang punya kekuatan, saudara. Dia adalah orang kaya yang punya banyak hartanya, ya. Dia seorang yang pemimpin, ya, punya jabatan, punya kuasa. Dia pikir segala sesuatu, ya. Mungkin dia dipermudah di dalam dunia, tetapi mungkin dia pikir juga untuk mendapatkan kerajaan Allah, mungkin dengan apa yang dia miliki dia bisa, saudara. Ya. Kita tahu bahwa ya, keselamatan hanya diterima oleh karena anugerah Tuhan lewat iman percaya kita kepada Tuhan, saudara. Ya. Saudara, saya tidak jelaskan ayat ini begitu rinci. Mari kita lihat langsung, saudara, ayat yang ke-21, saudara. Saudara, sebelum kita baca ayat 21, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20, ya. Cerita ini mengatakan bahwa anak muda pemimpin orang kaya tersebut sudah melakukan segala ketentuan-ketentuan hukum perintah-perintah Allah, saudara. Tetapi kita lihat apa yang Yesus katakan, ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah-Ku." Nah, saudara, Yesus mengatakan, kalau engkau ingin sempurna, saudara, dia sudah tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan perzinahan dan lain sebagainya. Padahal menurut standarnya Tuhan Yesus, pembunuhan itu menyakiti orang lain itu sudah membunuh. Berzina itu bukan berzina yang harafiah. Justru ya, melihat, mengingini saja kita sudah berzina, saudara. Dia sudah lakukan itu semua, saudara. Betapa hebatnya, saudara. Tetapi ayat 21 Yesus bilang, kalau engkau ingin sempurna, ya, kalau engkau ingin sempurna, jual semua yang ada padamu, saudara. Saudara, ini menarik, saudara. Hal kerajaan surga yang pertama tidak bisa didapatkan dengan pekerjaan baik kita, dengan usaha kita, saudara. Yang kedua, saudara, untuk mendapatkan kerajaan surga, ayat 21 berkata bahwa kita harus melakukan pertukaran atau barter kehidupan antara yang kita miliki yang terbaik dengan kerajaan Allah, saudara. Mari kita baca, kita bandingkan Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Matius 13 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu.
Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara dengarkan baik-baik hal kerajaan sorga. Seumpama dengan sesuatu yang sudah kita miliki, yang sudah kita tekuni selama ini, kita bangun, saudara, itu kita tekuni pekerjaan tersebut, itu yang paling mewah, yang terpaling yang kita punya dalam hidup, saudara. Tetapi waktu kita temukan satu hal yang lebih berharga, saudara, kita tinggalkan semua itu, kita jualkan semuanya itu. Demi apa? Mendapatkan yang lebih berharga, saudara. Dan kerajaan Allah dikatakan lebih berharga dari apapun. Sehingga, saudara, Tuhan Yesus minta barter kehidupan. Kalau engkau ingin memilih kerajaan Allah, maka engkau harus memilih kerajaan Allah dan meninggalkan segala-galanya, saudara. Bukan berarti engkau tidak boleh kaya, bukan berarti engkau tidak boleh banyak orang kaya, saudara. Dalam tokoh Alkitab ada Abraham, ada Daud dan lain sebagainya, orang-orang kaya, saudara, ya. Tapi engkau harus memilih yang prioritas, ya. Kadang-kadang kita dihadapkan, saudara, antara ibadah minggu dan tidak saja, kita bingung, saudara. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan memilih antara yang benar yang salah, kita bingung, saudara. Hal kerajaan sorga, saudara, berbicara tentang kebenaran, damai, sejahtera, sukacita. Adakah engkau ingin memilih 3 hal ini, saudara? Meninggalkan yang lain untuk demi mendapatkan kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera, saudara. Yesus mengajar, kalau engkau ingin sempurna mendapatkan kerajaan Allah, tukarkan, saudara, barter kehidupan. Lepaskan itu semua, saudara. Secara simbolis, saudara, bukan harfiah, ya. Anda tidak disuruh sedang menjual semua yang Anda punya lalu, ya, secara harfiah, tetapi secara simbolis, ya. Artinya hatimu di mana saat ini berada, saudara. Saya memberikan satu ayat pendukung supaya kita mengerti hal ini. Masalah prioritas. Matius pasal 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudara, tentu Alkitab mengajarkan untuk mengasihi keluarga, ya. Tetapi, saudara, jika Anda harus memilih antara keluarga dan Tuhan, saudara, maka harusnya Tuhan menjadi prioritas, saudara. Ya. Ada banyak hari ini orang, ya, demi orang yang kita kasihi, kita tinggalkan Tuhan, saudara. Satu ayat lagi, saudara. Di dalam Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudara, perhatikan ini baik-baik, ya. Orang yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, bukan melepaskan miliknya. Perhatikan baik-baik, saudara. Bukan melepaskan semua miliknya, tapi melepaskan dirinya dari segala miliknya. Artinya apa? Keterikatan kita kepada harta kita, kekuatan kita, mungkin kuasa kita, saudara. Ini yang disebut dengan prioritas. Tuhan minta ditukarkan, saudara. Tuhan harus lebih utama. Tuhan harus menjadi yang prioritas, saudara. Yang terakhir, yang ketiga, kita balik di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-25. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Nah, saudara, ya, waktu mereka melihat kisah ini, saudara, murid-murid, ya, mereka bertanya, saudara juga mungkin akan bertanya, Tuhan, sulit sekali, Tuhan. Bagaimana, siapa yang bisa masuk dalam kerajaan Allah, saudara? Kalau syaratnya itu demikian, sulit, saudara. Ya. Tapi ayat 26, Yesus menjawab. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudara dengarkan baik-baik, ya. Yang pertama, syarat untuk mendapatkan kerajaan Allah bukan dengan pekerjaan baik usaha kita. Yang kedua, kita harus melakukan barter kehidupan, ya, mengutamakan Yesus, kerajaan Allah lebih dari segalanya. Yang ketiga, saudara, bagi manusia mustahil. Manusia kita mustahil, tapi bagi Allah tidak mustahil. Sehingga jalan satu-satunya kita harus menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Makanya Paulus mengatakan bahwa hidupku sekarang lagi bukan aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yesus yang bertata, saudara. Ketiga hal inilah yang akan memampukan kita untuk mendapatkan kerajaan Allah. Tidak ada perkara yang mustahil, saudara, kalau kita cari kerajaan Allah karena iman oleh anugerah Tuhan, saudara. Lalu yang kedua, kita melakukan pertukaran hidup, barter. Yesus menjadi prioritas, kerajaan Allah menjadi prioritas. Dan yang terakhir, saudara, jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dia bertata, biar dia hidup dalam kita, maka kita akan terima kerajaan surga itu. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat berkat firman Tuhan. Tolong kami semua Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan, ada hal-hal yang kami belum bisa lepaskan Tuhan, yang mungkin itu menjadi prioritas kami dibandingkan Tuhan. Pada hari ini kami mohon Roh Kudus tolong kami, untuk kami boleh melepaskan itu semuanya Tuhan. Melepaskan dari keterikatan kami kepada hal-hal itu Tuhan. Mungkin itu kekuatan, kuasa, nama baik, jabatan, ketenaran dan sebagainya. Tapi kami mau Tuhan diutamakan dari itu semua Tuhan. Roh Kudus mampukan kami. Tolong kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya kita semuanya juga dapat diberkati melalui pelayanan ini. Dan kami berharap juga saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, mari mendukung pelayanan ini dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa juga bisa di-share juga ke teman-teman yang lain agar pelayanan ini juga dapat memberkati orang banyak. Dan jangan lupa juga bagi saudara-saudari yang terkasih, jika ada hal yang ingin dibantu dalam doa, silakan bisa DM dan atau bisa juga menghubungi nomor di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.